Itu Pak, Bu istri itu senyum-senyum itu sudah marah, tapi dalam hatinya sudah kucampurkan le mineral di dalam air aquamu gitu. Disiarkan langsung dari studio animasi SMK Subhanul Watan Secang. Inilah podcast BK Tul. BK Mantul. Man ana Allahku kaifalah hukumku kaifama Allahku. Halo Bu istri. Sudah 2 bulan sudah menyisihkan sisa tabungan untuk masa depan. Oh siap Bu, ready. Tak tunggu-tunggu Bu, jenengan itu dari tadi. Pengen Masa? nabung ya Bu. Wah, Oh iya, bentar ya Bu, tak carikan ini Bu. boleh. Rezeki anak soleh. Wah, token listrik. Sik Bu. Boleh Oh, saya lepas maskernya ya Pak? Oh boleh langsung dipakai Bu. Itu headsetnya. Oh iya. Bentar ya Bu. Tak siapkan uangnya. Itu ku batuler wingi. Iki tuku paketan sih. Wah, iki Bu. Lengkap sekali ya Pak. Iya Bu. Wah, oke loh Bu, harta aku. Bertanya anak soleh. Nah, nabung ya Bu. Bulan ini 500 rupiah untuk Bu istri. 500 rupiah ya Pak? Siap. Boleh toh Bu nabung sedikit-sedikit. Boleh. Oke, siap. Yang penting bisa rutin dan Amin. istiqomah ya Dan Pak. nanti menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Itu gitu khusus anaknya Bu. Ya, siap-siap. Ibu Istriani E. SE. Kepala jurusan Perbankan Syariah Ya. SMK Subhanul Watan Secang. Oke. Selamat datang di podcast BK Bu Istri. Ya, selamat datang kembali. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di podcast Podcast yang BK. sangat luar biasa ini. Fenomenal loh ini Bu tugasnya. Oh iya. Sampai kemarin itu ada yang komen itu Hongkong hadir gitu. Oh, Ular Hongkong masih kipakan manuk itu. saya kira Hongkong beneran. Hongkong. Nah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Istri sudah meluangkan waktunya untuk sibuk banget dari tadi pagi ya Bu. Ya, alhamdulillah aktivitas seperti biasa sih. Waduh, ini nek ditulis keseharian aku ngono kan. Dadi ning nggon buku diary. Enggak Diary itu Oh, bukan iya. diary. Bu Istri, Ya, di Subhanul Watan ini sudah berapa tahun Bu jenengan jualan? eh, saya hitung dari awal mulai masuk itu Juli 2018. Kalau sampai bulan ini ya OTW 4 tahun Pak, alhamdulillah. 2018. Iya. Itu lulus langsung masuk sini Bu? Iya. Oh. Jadi sebelumnya saya kan lulusnya di akhir 2017. Nah, setelah itu langsung saya diminta bantu di dulu sekolah saya di Ngeraba. Kebetulan kan gurunya memang sedang sibuk, jadi saya disuruh bantu di situ. Dan di situ ada mapel yang kebetulan saya harus mengisi di situ. Meskipun ya saya bukan backgroundnya di situ, tapi ya diminta bantuannya ya. Saya ikut aja karena memang itu permintaan dari guru saya. Terus setelah itu ada info lowongan di SMK Subhanul Watan ini. Tapi dulu belum tahu saya akan masuk di Secang atau Tegalrejo. Terus akhirnya saya coba-coba daftar sebelumnya itu saya ragu, wah saya daftar enggak ya, passion saya itu di guru apa enggak sih. Nah itu tapi setelah disarankan sama guru saya sendiri, coba aja, kita nggak pernah tahu kita seperti apa ke depannya, yang penting berani mencoba dulu. Akhirnya saya mencoba Coba mendaftar. itu. Oke. 2018 itu ya? Iya. Ini lulus 2017. Akhir iya Oh, terus berarti setelah lulus kuliah baru ke Gerabak itu di apa Bu? SMA? di MA. Oh, MA. Iya, MA Ma'arif Gerabak. Dulu saya sekolah di situ juga. Oh, terus setelah lulus kuliah bantu-bantu gurunya. Iya, di situ terus langsung ke sini. Ya bisa jadi ini pengalaman pertama saya ngajar yang benar-benar ngajar ya di Subhanul Watan ini. Kalau di Gerabak dulu juga mengajar berarti? Iya,
di SMA itu ya? Iya, MA. di MA, iya. Oh, MA. Berarti lulus MA tahun 13. 2013. Iya. Oke. Kalau Berarti Pak Muklis tahun berapa lulus lulusnya? apa SMA? Iya. 2008 Bu. 2008. Iya, 2008 saya kelas 2 SMP. MTS. Oh, berarti ya enggak tua-tua banget tau berarti. Adikku cuma 3 tahun, Bang. Iya. Iya. Adikku 3 tahun. Terus kuliah Kuliah di Salatiga di IAIN Salatiga yang sebentar lagi insya Allah jadi UIN Salatiga. Wis. Kita doakan semoga nanti IAIN segera menjadi UIN Salatiga. Amin. Amin. Itu berarti dulu waktu kuliah masih sering berhubungan sama gurunya itu, masih sering komunikasi gitu. Alhamdulillah masih, dan misalkan pas ada libur atau pas ada waktu luang ya saya silaturahmi ke guru tersebut. Kalau enggak saya main ke sekolah, karena memang saya dari dulu itu suka aja ketika sudah punya kegiatan lain itu, karena memang saya awalnya dari situ ya suka aja main ke sekolah. Akrab, berarti memang akrab sama guru. Ya, alhamdulillah sangat akrab, sampai sekarang pun juga sangat akrab. Oke. Kita tunda dulu percakapan kita kali ini, Ya, karena ada boleh. Bapak Soleh yang kepekaannya itu hampir 200%. Oh, 200%. Kenapa nggak 1000%? Belum saya telepon tapi Pak Soleh sudah datang membawakan minuman. Oh iya, boleh. Oke Pak Soleh, silakan masuk. Ya. Terima kasih Bapak Soleh. Ya, terima kasih Bapak Soleh. Bapak Soleh sangat pendiam sekali ya. Sangat pendiam, tidak berani ngomong gitu. Karena Pak Soleh itu apa ya, nggak bisa ngomong langsung, Oh. harus didubbing. Oh gitu. Didubbing Pak Soleh itu ngomong. Ya. Sedikit bicara tapi banyak membuat kejutan-kejutan yang luar biasa. Contohnya apa kejutan? Contohnya ini minum. Oh Kita iya. belum pesen, tiba-tiba Pak Soleh datang. Bener Bu, pesenannya air putih. Iya, air putih. Saya sangat suka air putih. Sampai galon di sekolah itu habis ya saya yang habiskan. Pak Soleh yang menghabiskan air adalah ibu istri. Itu Besok- biar nggak mubazir, Pak. Oh gitu. Iya. Karena kita kan di sini kan saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Tanah tidak ngontrak dan air tidak bayar. Iya, alhamdulillah. Lanjut tadi sampai di apa percakapan kita? Sampai Sering tadi. main ke SMA ya? Iya, sering main ke Sering MA main ke saya dulu. Seneng nggak sih Bu gurunya kalau ada alumni yang masih komunikasi sama gurunya? Ya, terus senang masih sering sekali. sekolah? Apalagi kalau misal pas lebaran itu mereka selalu menunggu-nunggu Dan ada membawakan alumni. THR. Oh enggak. THR-nya apa ya? Doa aja. Doa. Iya, bahkan ya gitu. Alumni. Ini loh, jadi guru itu memang senang kalau ada alumni yang sering main ke sekolah gitu. Senang. Jadi alumni bisa main-main ke sekolah bawa THR. Boleh. Dan bahkan kalau saya telisik lagi ke lebih dalam, keberhasilan kita sekarang itu bisa jadi dan kemungkinan besarnya ya doa dari guru-guru kita. Karena apa? Ketika kita sering silaturahmi ke guru-guru kita, bahkan ke orang yang kadang kita tidak pernah bisa menebak beliau itu seperti apa. Nah, bisa jadi itu yang menjadi sebab terkabulnya doa kita dan cita-cita kita. Luar biasa. Kuat luar biasa seperti ini yang selalu ada bertabur dengan quotes di podcast Bekatul ini yang sangat menginspirasi orang banyak Bu. Apalagi ini kita kedatangan seorang guru yang dulu waktu sekolah itu bukan hanya siswa tapi juga santri. Dulu waktu SMA mondok juga Bu. Kalau SMA sih bukan mondok yang formal, maksudnya full gitu enggak. Kebetulan saya dari kecil ya, sebelum sekolah SD lah, itu kan memang di tempat tinggal saya itu ada TPA, ada pondok, ya istilahnya seperti itu. Jadi saya ikut di situ, menimba ilmu di situ sampai SMA itu.
Terus dari MTS sampai SMA ya tidurnya juga di situ, tapi nanti pagi pulang. Istilahnya seperti santri kalong gitu. Oke, saya juga dulu waktu SMA sering ikut santren, Iya, pesantren mana, Pak? santren kilat. Jadi Pas Ramadan minggu gari gitu. Oh, Santren kilat. Tapi Iya. wis dihitung santri belum kan ini? Udah, Sudah. udah. Insya Allah ya Bu. Ya. Ya, insya Allah. SMA dulu. Berarti sambil orang sambil SMA, MA Ya. dan mondok. Kelihatan ya kualitas seorang itu ketika ilmu pengetahuan umumnya dapat, ilmu agamanya dapat, ya kualitasnya seperti ini. Beda dengan orang yang Enggak juga. hanya ilmu. Kalau saya Bu, ilmu umumnya yo nggak cemantel, ilmu agama apalagi kosong Bu, kosong. Tidak selalu seperti itu. Tapi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari walaupun dulu sekolah nggak pinter banget, mondok juga nakal, tapi banyak ilmu yang saya dapatkan dari sahabat-sahabat seperti salah satunya Bu Istri. Amin, 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 amin. Kita angkat-angkat dulu ya. Setelah ini kita Sudah biasa. mondok waktu MA dan kuliahnya pun juga mondok ya Bu ya. Ya, alhamdulillah dapat berkesempatan bisa menimba ilmu di pesantren, dan itu memang cita-cita saya, pengen seperti itu. Saya lebih nyaman ketika ada di area pesantren daripada di kosan gitu. Meskipun saya juga tidak menafikan, saya juga sering main ke teman saya di kos waktu jeda kuliah, tapi dari semua itu saya lebih nyaman dengan kegiatan di pesantren gitu. Seperti obat hati yang ketiga, Apa? Pongkang Soleh. Kumpulono. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Makanya hasilnya ya seperti ini. Amin, Karena sering amin. berkumpul dengan orang-orang soleh. Iya, termasuk tadi kita kenal Pak Soleh juga. Pak Soleh itu orang soleh. Iya. Orang soleh walaupun kerjaannya judi trading, tapi tetap soleh. Insya Allah. Amin, amin. Itu berarti berapa tahun Bu dulu kuliahnya? Nah ini sing pertanyaan template yang sering kita tanyakan ke tamu kita. Berapa tahun? Ya, kuliahnya ya standarnya orang-orang lah 4 tahun. Nggak 4 bisa tahun. kalau kurang dari 4 tahun, karena memang dulu ada program magang juga yang mengharuskan di semester yang akhir-akhir gitu. Jadi harus 4 tahun. Gitu. Oke, berarti SD. Minimal 4 tahun. Minimal. Oke. Masuk di SW langsung waktu itu PBS Ya. masih baru apa sudah berjalan waktu masuk di SW? Saya masuk di SW, PBS sudah masuk ke angkatan 3 Karazo. Jadi Karazo kelas 1 saya masuk di SW. Masih zamani AUFO berarti Bu kan? Masih AUFO kelas 3, tapi sudah berarti- mau lulus. Oke. Waktu Bu Istri masuk sini PBS sudah berjalan berarti Bu ya? Sudah, alhamdulillah sudah berjalan. kajiannya Hanya waktu saja itu? masih di Tegalrejo. Oh masih belum di sini ya waktu itu ya? Belum, masih di Tegalrejo. Kajurnya masih Abah Taufiki. Bukan, kajurnya sudah Bunia. Abah Taufiki itu kan kajur pertama. Oh, Setelah itu Bunia. Nah, setelah Bunia baru Ibu Istri ya nih. ya itu pun karena memang apa ya, kondisinya yang sangat tidak memungkinkan. Kebetulan hari itu kan Pak Taufiki sudah sibuk dengan kegiatan di pondok. Bunia kebetulan hamil putra yang kedua kalau nggak salah. Dan saat itu gurunya hanya ada 3, saya, Abah Taufiki sama Bunia. Jadi kondisi yang mengharuskan saya menjadi kajur, padahal saya belum berkompeten kalau untuk jadi kajur, karena ya memang saya baru saja masuk di SW kok langsung jadi kajur. Saya belum pengalaman apapun dan masih nol besar. Ya memang orang-orang hebat itu kalau nggak pernah ngomong aku hebat, nggak ada orang hebat yang mengatakan seperti itu. Tapi Bu Istri mengatakan saya belum berkompeten, padahal Allah tidak akan memberikan kamu sebuah jabatan kalau kamu tidak bisa dipercaya. Bingung. Gitu kayak kata-katanya gitu kayak Allah tidak akan memberikan cobaan untuk orang yang belum siap menerima cobaan tersebut.
Dan Allah juga tidak akan memberikan amanah untuk orang yang tidak bisa diberikan amanah. Itu cara Allah untuk memberikan amanah kajur itu pada Bu Istri itu melewati Abah Taufiki yang apa tadi? Abah Taufiki yang sibuk, Bu Nia yang hamil. Nah itulah cara Allah untuk memberikan kepercayaan kepada Bu Istri. Ya, amin. Semoga ini juga jadi sarana saya untuk menimba ilmu lebih banyak lagi. Amin. Dan memberi kemanfaatan lebih. Itu yang diharapkan. Ayo, tepuk tangan. Di sini memang penontonnya seperti itu Bu. Ngerti orang sangar ini. Mungkin karena saking terpesonanya sama Bu Istri sampai penontonnya mengini gitu. Ngantuk mungkin. Ngantuk, bisa jadi ngantuk karena AC terlalu dingin. Iya, tempatnya sangat nyaman sekali ini podcastnya. Itu. Bu, tadi kan Bu Istri bilang aku kompeten. Bahkan istilahnya nek Bu Istri baru masuk ya tadi ya. Ya, istilahnya baru mau jalan 1 tahun saya di sini. Bayi yang baru jalan 1 tahun langsung dijadikan kepala keluarga istilahnya. Istilahnya harus bisa menghandle semuanya, bahkan sampai dulu. Nah, agenda jurusan itu kan banyak, termasuk UKK. Saya belum UKK itu apa, terus pengujiannya harus bagaimana, saya harus menyiapkan anak seperti apa. Dulu saya menghandle sendiri. Akhirnya karena memang guru-guru di sini baik-baik semua, saya banyak minta tolong, banyak guru sampai malam, sampai ya kita lembur-lembur banyak berhari-hari ya, karena memang kepedulian mereka terhadap sesama rekan kerja itu yang patut saya apresiasi. Saya sangat bangga sekali dengan teman-teman saya di sini yang sangat ya dengan rekan kerja itu Saling suportif, saling bantu-membantu juga. Ya, oke. Berarti saya penasaran. Saya sendiri kan juga sering mengalami di posisi-posisi yang seperti itu. Iya. Kok ibaratnya kayak dijoroke karo kahanan. Nggih. Kowe kudu dadi kacur. Iya. Terus ono sing terkena bencana dan lain sebagainya. Sebenarnya kita nggak berani ting koyo karo kahanan dijoroke bantu kae. Sing sebenarnya kita nggak mampu. Iya. Merasa ini perasaannya koyo ini ra mampu. Nggih. Sing dirasake apa Bu Ibu? Ngerti-ngerti kok dadekke kacur ini ora. Ya, saya awal mula ya mumet pasti mumet. Panik pasti. Saya bingung harus ngapain pasti itu. Setelah itu saya pikir-pikir. Terus saya gali lebih dalam. Terus saya kan mikir, oh iya saya di sini kan memang ya istilahnya kalau memang ngajar atau istilah menjadi guru itu kan harus berani mengabdi istilahnya. Ya udah, kita mengabdi sebisanya kita, dan pedoman saya itu dimanapun berada harus lakukan yang terbaik. Maka ketika memang saya sudah diberi kepercayaan seperti itu, ya saya berusaha melakukan yang terbaik yang saya bisa. Kalau memang misalkan nanti saya ada kendala dan lain-lain, saya pun juga yakin pasti masih banyak orang-orang baik yang bisa membantu saya. Nah dari situ kan nanti akan banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Yang penting yakin aja. Yang penting yakin. Penting dasdes yakin. ini toko burung iso satu dasdes. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Mungkin waktu itu kita menganggap bencana ya udah maju. Tapi pada akhirnya sering akhirnya dulu kita menganggap wah kuwi wekah ora iso dan lain sebagainya. Tapi ketika toko dilakoni justru dari situ berkah itu akan berkucuran dari langit. Ya, amin. Ya. Dari situ kita jadi oh ternyata seperti ini. Oh, ketemu sama banyak pejabat bank istilahnya, ketemu sama beberapa orang-orang yang istilahnya kalau di instansi itu jabatannya tinggi-tinggi. Bagaimana kita harus bersosialisasi, bagaimana kita harus menghadapi mereka, kita harus bersikap seperti apa. Nah itu kita belajar sedikit demi sedikit gitu. Nah untuk sekarang PBS berarti sudah bekerja sama dengan ya BSI, alhamdulillah ya dengan Bank Syariah Indonesia. Terus ada BMT Barokah, terutama BMT Barokah Pusat yang ada di Ngeluar, yang cabangnya sudah ada beberapa. Terus
Selain itu kita menjalin komunikasi dengan berbagai instansi seperti kampus UII, Universitas Islam Indonesia, terus dengan LPA, Lembaga Pengembangan juga, terus kita juga sering berkomunikasi dengan Dinas Pajak, bahkan sudah 2 kali ini Dinas Pajak ke sekolahan memberikan door prize, memberikan ilmunya dan lain-lain. Terus ya masih ada beberapa lagi gitu ya. Dan saya juga pernah waktu itu ikut Bu Istri dan teman-teman PBS ke Solo. Saya juga mendapatkan kaos dari Dirjen Pajak. Iya, itu. Kaos. Besok kalau kesana lagi ngajak ya Bu. Siap. Nanti kan siapa tahu kan nanti dikasih sneakers. Ya, amin. Celana. Batik, jaket. Dikasih rumah sama kendaraan ya Pak. Kan mungkin itu kaos sih. Ya, kaos dulu. Sepatu, Iya. celana. Iya. Nanti akan dikasih lebih semua. Ya, amin. Kalau Dirjen Pajak menonton, Iya, boleh. mohon. Nggak punya uang ini buat beli celana. Sudah dan sebentar lagi seriwing sudah mendengar akan bekerja sama dengan Intimart. Itu kantornya Katanya di Jogja, di Sleman. Itu jadi kayak apa ya, franchise gitu, kayak Indomaret, Alfamart, tapi ini untuk kerjasamanya menurut saya lebih simpel dan tidak memberatkan bagi kami instansi sekolah untuk bekerja sama. Karena apa? Ya biayanya, terutama kalau ada apa-apa kan kita sering mempertimbangkan biaya. Nah, biayanya bisa kita komunikasikan gitu. Istilahnya modalnya, kita punya modal berapa, nah nanti bagaimana pembagiannya, nah kita bisa konsultasikan gitu dengan Intimart. Berarti ini sebentar lagi PBS punya minimarket. Amin. Doa. Rencana launching itu kan baru dibangun ya Bu tempatnya. Iya, Rencana sudah ada plan launching tanggal berapa Bu? Kalau saya pengennya secepatnya dan sebelum puasa ini, biar ya segera kita beroperasi dan tidak perlu menunggu lama-lama, tidak perlu menunggu momen apapun, yang penting kita mulai dan berjalan aja. Kalau kita nggak seperti itu ya menunggu momen apa-apa kita nggak jalan-jalan gitu. Yang penting mulai aja dulu. Ya, kabar-kabar ya Bu nanti Bu kalau apa namanya? Bisnis Center Basmala. Bisnis Center Basmala dibuka, nanti bisa hubungi kami Bu, akan kita gerebek. Boleh, siap. Centernya di PBS. Ya, siap. Kita konten semuanya harus kita konten kan. Tak kira cuan. Insya Allah kalau nanti viewersnya banyak, mohon ya dari semuanya, dari wali santri, kita kerjasama semuanya, wali santri, Amin. Bapak Ibu guru, semua pengurus yayasan, warga NU. Bisa semuanya. jadi ngarahin dari podcastnya dari Corbuzier, iya kan? Oh kalau itu sebentar lagi. Oh, tak Sebentar kira lagi. pesimis, ternyata lebih Sebentar optimis lagi banget. Mengalahkan. Amin. Apanya? Mengalahkan kesombongan. Yang penting kita sombong dulu, mengalahkan dari Corbuzier. Iya. Boleh. Untuk viewer jauh. Iya. Tapi bisa viewer kita bisa seperti dari Corbuzier asalkan kita Apa yang semuanya nggak mau bisa? bekerja sama. Tolong ditonton dong. Ditonton. Kami biar viewernya banyak dan nanti bisa cuan. Amin. Jangan hanya cuan dong. Berkah. Sedekah. Itu kalau kita dapat cuan itu enggak. Ya namanya juga apa seperti PBS syariah. Cuan itu kalau syariah insya Allah berkah dan pahala. Amin. Bermanfaat untuk umat semuanya. Ya, betul. Bu Istri ini kan sosoknya kalem banget ya. Oh, enggak. Saya lihat Bu Istri ini sosok yang sangat kalem sekali. Nah, nek orang kalem seperti Bu Istri ini hobinya apa enggak? Apa ya? Hobi Apa? saya nggak bisa terpatok satu hal sih. Salah satunya joki tong setan mungkin. Apa itu joki tong? Enggak tahu. Nek pasar malam lho. Kan ono tong gede. Jangan ngomong numpak erek king muter dulu. Tahu nggak? Nah, Nggak tahu mungkin namanya. itu salah satu hobinya Bu Istri. Kan cocok kan ngomongnya kalem gitu loh. Enggak sih, saya hobinya apa ya?
main HP aja, Main mainin HP. HP. Kadang saya suka apa ya, scroll Instagram seseorang yang menginspirasi saya gitu aja. Sejauh ini hobi saya seperti itu, sambil mungkin ya ngobrol sama teman-teman gitu. Cari ilmu, cari pengalaman dari orang lain. Ya benar. Alim banget ibu istri. Sampai waktu itu nih kantor saya menyetel lagu playlist dangdut. Sama bu istri tetap dangdut tapi sholawatan. Saya curiga ini bu istri ini kayak misal karo konco-konco ini kuliah dulu, yuk karaoke yuk, ning tempat karaoke sholawat dong. Yang lain orang-orang ini karaoke nyanyi Yeni Inka, bu istri langsung Man Ana. Seperti lagu di awal tadi, Man Ana. Enggak sih, kebetulan teman-teman saya nggak pernah karaokean juga kok. Teman-teman saya ya biasa-biasa aja. Oh, lebih ke robana ya. Bu? Enggak juga. Lebih suka organisasi kalau dulu teman-teman Dulu, saya itu. oh waktu kuliah juga Waktu organisasi. kuliah, iya. Ikut apa bu dulu? Bu? Dulu saya ikut Kopma, Koperasi Mahasiswa. Terus ikut itu. Istilahnya kalau di kampus itu kayak BK-nya kampus gitu. Apa wih? Biro Taskia, biro konsultasi gitu. Ikut 2 UKM itu ya bu? Iya. Sama bu, aku dulu juga ikut Kopmal bu. Oh iya. Tenang aku ikut Kopmal. Tapi ikut nggak sengaja. Sebenarnya dulu di kampus aku banyak UKM. Nek wong koyo aku kan ya cocoknya UKM. Nek Ramapala teater. Iya. Nah, saya cocoknya daftar gitu. teater bu. Cuman kok wongnya kok galak-galak koyo niki bu. Kok sangar-sangar gitu. Bukannya jenengan juga tampangnya galak gitu. Nah itu bu, awalnya saya takut, wah kok ini orang sangar-sangar. Aku akhirnya melipir bu. Padahal pas wis dites senior wis seneng. Wah kowe apik kowe nyanyi ini apik, apa acting apik. Tapi wah kok sangar-sangar wong galak-galak. Akhirnya saya melipir daftar Kopma. Kan ada stand-stand atau pas ospek. Iya. Aku daftar Kopma. Nah setelah keterima ning Kopma, sing teater tak tinggal. Tak tinggal akhirnya ning Kopma. Jadi aku nek ning teater wong sangar-sangar aku mesti dadi anak buah ning kono. Nek ning Kopma kan wong kalem-kalem. Nah, aku dadi gendo ning kono. Jadi Sekarang juga gento. enggak. Jadi saya memilih menjadi orang sangar ning kono di antara kumpulan orang kalem daripada menjadi orang kalem di kumpulan orang sangar. Karena kan dibully mesti Bu. Jadi saya memilih menjadi orang sangar di kumpulan orang kalem dan akhirnya masuk Kopma dan asik ya ternyata. Ya. Punya usaha. Jadi ada organisasinya, ada amal usahanya, iya, benar. menjalankan 2 bidang itu. Iya benar. Oke, ngobrol-ngobrol bersama Bu Istri. Ini sekarang kita saatnya masuk ke sesi request pertanyaan. Ya boleh. Kita tunggu sebentar lagi pasti ada telepon-telepon yang masuk. Ini menerima berapa pertanyaan ini? Ini kita jatah satu pertanyaan. Oh, iya. Sudah ada telepon masuk? Boleh. Oke. Boleh saya minum ya? Oh boleh sambil diminum Bu. Dari buatan Pak Soleh. Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Pak Selamat dari Windusari. Waduh, Bapak selamat ya dari Windusari. Ya, Oke, boleh. Bapak kirim-kirim salam untuk siapa, Bapak? Ya, kirim salam untuk mantan saya dulu waktu remaja. Pak Selamat punya mantan juga. Pasti namanya Slamit ini. Oke, salamnya untuk mantan. Terus ada request pertanyaan untuk bintang tamu kita kali ini, Pak Selamat? Mau request dong itu buat Ibu Is. Oke, requestnya apa? Bu Is agak senyum sedikit. Waduh. Gitu, senyumnya Bu Is. Ini sampai Bu Istri. tertawa malah nggak cuma senyum. Oke. Senyumnya seperti gulali. Mau request lagi bisa nggak? Oke, bisa. Apa Pak? Request apa lagi Pak? Nah, ini saya kan barusan udah lihat senyum dari Bu Is. Iya. Pengen lihat dong kalau Bu Is marah tuh seperti apa. Oke, Bu Is ada request dari penonton setia, dari subscriber kita. Kalau marah coba marah Bu. Saya nggak Kamera di sana Bu, kamera. Oh,
Saya nggak bisa kalau marah dibuat-buat itu nggak bisa. Oke. Pak Slamet, Iya. Bu Istri itu nggak bisa marah. Tadi kan Bu Istri senyum-senyum terus loh. Nah, kemarahan Bu Istri ya senyum-senyum seperti itu, Pak. Tapi dalam hatinya Bu Istri itu, Pak, Bu Istri itu senyum-senyum itu sudah marah itu. Tapi dalam hatinya sudah kucampurkan le mineral di dalam air aquamu gitu. Sama aja. Kurang ngaruh ya. Le mineral kayak apa? Iya. Oke. Ya, dari tadi Bu Istri sebenarnya sudah ngambek marah, Pak. Ada request lagi, Pak? Ya. Udah itu aja. Oke. Terima. Ya, Pak Slamet, terima kasih sudah menghubungi call center kami. Siap, Pak. Oke. Siap. Mau isi pulsa sekalian, Pak? Atau minyak gorengnya ini mumpung lagi langka? Telur aja, Pak, telur. Oke, telurnya 13.000, 100 rupiahnya boleh buat donasi. boleh. Oke, terima kasih Pak Slamet. Selamat berjumpa kembali. Ya, sama-sama, Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu viewers kita itu aneh-aneh, Bu. Soal request racet itu. Kemarin waktu Pak Kepala Sekolah di sini, Ya, sebenarnya itu ada request juga dari DM. apa itu? Minta Pak Kepala Sekolah main debus dong gitu. Pak Kepala Sekolah disuruh main debus. Aneh-aneh, subscriber kita itu aneh-aneh. Untung itu kemarin requestnya lewat DM, bukan lewat telepon ya. Lewat telepon rawan ya aku menyampaikan ke Pak Kepala Sekolah, Pak. Iya, benar. Ya. Oke, itu adalah perbincangan antara saya dengan Ibu Istriani, Sarjana Ekonomi, Kepala Jurusan Perbankan Syariah SMA Subhanul Watan Secang. Ada satu pembahasan yang lupa ya, yang telah lupa kita bahas. Kemarin ada anak PBS yang menjadi juara LKS Kabupaten Magelang. Ya, alhamdulillah kita memborong 2 piala. Memborong 2 piala untuk lomba Sabang lomba. Akuntansi perbankan syariah. Gitu. Juara berapa, Bu? Alhamdulillah juara 2 dan 3. Tapi ini masih tingkat kabupaten, Pak. Kalau yang dulu itu kita pernah sampai tingkat provinsi dan ikut 6 besar gitu, seprovinsi. Iya. Itu dari BBS. Angkatan ini ya, angkatan Dilvo. Iya, kalau yang kemarin angkatan Dilvo, kalau yang pas provinsi angkatan Karazu. Sudah banyak sekali prestasi yang diukir sama teman-teman BBS ya. Amin. Dan itu pun menurut saya prestasi tersebut diraih ya karena memang kerja keras dari anak tersebut. Karena memang anaknya kan PKL, kita persiapannya seminggu. Satu minggu itu pun anak disuruh belajar sendiri selama 5 hari. Saya terutama melatihnya hanya 2 hari saja. Itu pun nggak full. Jadi memang anak tak minta kalian belajar mandiri, tak kasih materinya ini. Nanti yang belum bisa kita bahas. Terus nanti yang penting kalian pede aja, yakin aja kalian bisa. Gitu. Luar biasa. Dan akhirnya mendapatkan juara berapa kemarin? 2 dan 3. 2 dan 3 se-Kabupaten Magelang. Semoga besok menjadi yang terbaik. Amin Bu. Itu juara satunya dari Muhammadiyah 2 Muntilan. Wah, SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, bersiaplah. Tahun besok kita yang mendapat juara 1. Amin. Harus, karena saya yakin kita pasti juara. Amin. Itu berarti memang anaknya sehari-hari memang pintar, Bu, apa? Ya, anaknya ulet terus aktif juga. Dan saya itu ketika mengamati anak itu memang pekerja keras dan dia memang mau berusaha. Jadi ketika memang dia terpilih untuk ikut LKS, oh ya udah, saya percaya aja anak ini tanpa saya bimbing pun nanti mereka bisa belajar mandiri. Yang penting itu, karena memang dari guru-guru itu kan memang sudah banyak kegiatannya. Jadi kalau untuk membimbing full itu belum bisa, maka saya pilih yang bisa belajar cara mandiri gitu. Luar biasa sekali.
Oh, itu sebagai punchline kita ya. Nanti bahwa PBS kemarin baru saja mendapatkan juara 2 dan 3 se-Kabupaten Magelang dalam lomba LKS se-Kabupaten. Ya, amin. Untuk saya akhiri, sebelum kita akhiri ada satu kalimat dari saya, kalimat penutup. Jika kita pengen pintar, maka rajinlah dalam belajar. Dan jika kita pengen berprestasi, maka rajinlah untuk berlatih. Dan jika kita pengen pintar dan berprestasi, jangan lupa untuk bersekolah di SMK Subhanul Watorista. Terima kasih Bu Istri sudah meluangkan sama-sama. waktunya untuk Oke. datang ke podcast Begatul. Ya. Semoga lain waktu Bu Istri kesini lagi dengan Oke. membawa prestasi dari anak didik kita semuanya di juara 1 nasional. Amin, Amin. amin, 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 amin. Oke, terima kasih. Sudah nabung ya, tadi sudah jadi nabung ya Bu? Sudah 500 tadi ya Pak? Oke, 500 kalau setiap 1 bulan sekali kan nanti lama-lama juga 5.000 paling. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.